Rumah salah seorang warga di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, hangus terbakar. Kebakaran terjadi tepat di Dusun Sie, RT 7 RW 2 pada hari Rabu, 12 Juni 2024 sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran diduga arus pendek listrik. Sejumlah armada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Damkarmat Kabupaten Bima dikerahkan. Personel pemadam kebakaran yang dibantu warga sekitar dengan sigap berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga yang lain. Kapolsek Monta AKP Takim membenarkan kejadian tersebut diduga akibat arus pendek listrik karena posisi rumah dalam keadaan kosong dan pemilik rumah sedang tidak ada di tempat katanya. Yang satu motor sementara nih, tapi belum final tuh Pak. Ya, masih dalam anu. Nah, penyebabnya apa Kapolsek? Karena rumah ini kan tidak ada penghuni, ya bisa saja diduga konslet listrik. Karena tidak ada penghuni, nggak mungkin masak tuh. Ya kira-kira mungkin bisa jadi listrik, konsleting listrik. Harus benar Pak ya? Diperkirakan, belum bisa dipastikan. Jadi dalam posisi nggak ada orang, pemiliknya sakit. Ya ada di tempat lain, barusan sakit, jadi dari rumah sakit ya ke sana, ke rumah keluarganya di Tanggaumbu. Oh iya. Jadi kapan kejadiannya nih? Pukul berapa? Kejadian sekitar jam 9.20 tadi. Hari apa ini? Hari Rabu ya. Sekitar jam 9.20. Ingatkanlah, saling menyampaikan. Mungkin pas lagi kosong, jangan nyalakan api lah, termasuk listrik dimatikan. Ya, untuk menjaga semuanya. Termasuk masa segera dimatikan. Termasuk listrik itu kalau memang nggak digunakan ya dimatikan aja. Termasuk elektronik, TV dan lain sebagainya. Jadi harapannya kita saling menunjang, saling mengisi. Ya, dicabut maksudnya Pak, dicabut coknya. Hal serupa disampaikan oleh Kades Sie, Aman Munir. Kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik. Rumah dalam keadaan kosong, tidak ada aktivitas dapur, sementara rumah ditinggal 2 hari oleh pemiliknya. Listrik. Kalau mau dibilang ini ada yang masuk kemudian ditinggal, ini orang rumah ini kan kosong, ini ditinggal 2 hari. Sakit. Bagaimana, siapa yang pertama kali saksi? Yang pertama kali melihat itu si Iman Sari namanya. Dia lagi duduk pas depan rumah yang kebakaran ini. Kemudian dia kasih tahu juga temannya, tetangganya. Mereka coba tengok, mereka kira api biasa aja, tahu kebakaran. Itu awalnya. Terus posisinya nggak ada orang di sini? Nggak ada orang, kosong. Dan ditinggal sudah 2 hari, ditinggal sama pemilik rumah ini. Harapan yang disampaikan, yang pertama awal kan pencegahan, kita sudah menghimbau berdasarkan surat edaran Bupati kemarin itu, ya terkait dengan untuk tidak masak tinggal dan tidak sembarang bakar sampah di tempat sembarangan. Itu harapan ke masyarakat. Kemudian yang sudah terjadi ini, jadi kita berharap ke pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap pihak korban ini, karena korban ini mengalami kerugian berkisar lebih dari 200 juta. Kebakaran itu kali pertama diketahui oleh tetangga korban, bernama Imasari, melihat asap yang keluar dari belakang rumah. Kemudian ia berlari meminta tolong, warga setempat berdatangan, berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya, namun kobaran api semakin merembet. Api berhasil dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Berdiri. Pagi deh. Duduk. Sama anak. Terus anak butoir. Iya, Pak. Terus ada madat sama aku ogu melosa. Di dalam rumah? Iya, bukan di belakang. Di belakang rumah? Di belakang dekat dapur. Di belakang rumah ada tak? Dekat madam. Tapi masih posisi di dalam rumah, tapi di bagian dapur? Iya, di bagian dapur belakang. Kenapa ya? Di kabel. Oh, buete. Iya, buete sampai itu madat. Ya, dapur api. Kalau tiara dou ya? Tiara dou. Logikanya nggak mungkin orang masak. Ya, makanya tadi saya bilang nggak ada yang masak
tinggal gitu lah. Ya, logikanya bukan penyebab. Iya, bukan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bima, Arifai telah mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran, yakni Armada Kecamatan Monta, Kecamatan Woha, Palibelo, dan Armada Mako Damkarmat. Kecamatan Monta, dari Mako Komando Damkar, 1 unit pemadam dan 1 unit water supply, didukung juga dari pemadam Kecamatan Palibelo. Ya, terima kasih atas kesigapannya Pak Kadis. Kami juga sempat menelpon tadi untuk bantuan dari Damkar Woha karena kehabisan air tadi. Akibat kejadian itu, korban ditaksir mengalami kerugian kurang lebih sekitar 200 juta rupiah. Karena, selain menghanguskan rumah, juga semua perabotan dan 2 unit sepeda motor, serta surat-surat penting ikut terbakar. Yadin dan Jubaidah memiliki 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Saat ini mereka tinggal bersama 3 anaknya, yakni 2 laki-laki 1 perempuan yang masih pelajar kelas 2 SMA. Akibat musibah kebakaran itu, semua tidak tersisa, termasuk pakaian dan seragam sekolah anak perempuannya itu. Dari ketiga anak yang tinggal bersamanya, 1 laki-laki telah berkeluarga, namun masih tinggal 1 atap bersama mereka. Jubaidah adalah seorang ibu rumah tangga, sementara suaminya, Yadin, seorang petani dengan kebutuhan ekonomi yang berkecukupan. Diketahui istrinya, Jubaidah mengidap penyakit komplikasi, dan sempat dirawat di RSUD Kabupaten Bima. Lantaran keterbatasan ekonomi, Jubaidah terpaksa harus dirawat di rumah saudaranya, dengan menggunakan obat seadanya. Jubaidah pernah dirawat di RSUD Bima selama 12 hari, setelah keluar dari rumah sakit, Jubaidah langsung dirawat di rumah saudaranya di Desa Tangga Ombo.